Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Mana solawatnya ibu? Dah ulah cari cing wah. Bener ya? Leres tak? Kasar? Terkesima. Habis ustadznya ganteng-ganteng coba. Dah ustadz zaman sekarang mah beda-beda, penuh ujian sama perempuan. Ngomongin diri sendiri maksudnya Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa Adam wa Nuh wa Musa wa Ibrahim wa Ismail wa Sulaiman wa Khidir wa Isa kulluhum minan nabiyyin wal mursalin salawatullah wa salamuhu ajma'in amma ba'd. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Satu lagi, merebut masjid di samping rumah saya. Kebetulan rumah saya bersebelahan dengan masjid rumah umi saya, bukan rumah saya, rumah umi saya di tempat di mana saya lahir sampai umur 27 tahun saya di situ. Ada namanya Pak Tabri. Kerjaannya setiap hari hanya jadi merebut masjid, Pak. Sekali waktu saya ditanya, "J, di tempat kamu ada nggak yang bisa berangkat?" Nggak taunya tiba-tiba nyebutin ada merebut tuh namanya Pak Tabri. Nyeletuk aja, Pak. Artinya apa? Ini kan Allah yang bimbing semua. Kenapa? Karena Allah tahu kekuatan niat orang ini. Karena Allah tahu kekuatan doa orang ini sehingga tiba-tiba nama orang ini padahal ada 3 merebut. Kenapa itu yang disebut? Dikerjain Pak, suruh benahin pompa yang dirusakin sendiri sama kita. Sabar, aduh, nggak ngeluh, nggak minta apa-apa. Begitu terakhir, Pak Tabri, kita nggak bisa ngasih apa-apa, kita cuma bisa ngasih ini. Dus pas dibuka, selamat, Anda berhak naik haji gratis. Langsung duduk sujud syukur, nangis itu sekeluarga. Dan rumahnya mah cuma segini, rumahnya segini Pak. Jadi apa yang tidak mungkin ketika kita berniat? Pernah sekali waktu ada pedagang nasi uduk. Nasi uduk itu modalnya berapa sih? 500 ribu. Ada pedagang nasi uduk nggak di sini? Ada. Ntar pagi kirimin ya. Sehari modalnya berapa nasi? Bener nggak ini pedagang nasi uduk? Sehari modalnya berapa ibu? Bu, oi. Modalnya berapa sehari? Untungnya berapa? Nah itu kadang-kadang 20 ribu, 25 ribu. Ada pedagang nasi uduk. Ustadz, saya mana bisa berangkat, untungnya cuma segini. Bu, sekarang begini deh, nggak usah lihat untung. Pertanyaan saya, ibu yakin kan dengan Allah? Yakin Uje. Betul, percaya. Baik, besok beli celengan, selesai
dagang, dapat untung, ambil 5.000 perak, hadapkan kepada Allah. Ya Allah, saya mau pergi haji, nggak ada duit 5.000. Masukin celengan. Yang penting yakin kepada, karena yakinlah yang akan membuat sampai. Terus ibu tambahin doanya, bagaimana? Ya Allah, nanti kan di yaumil mahsyar saya ketemu sama engkau, saya nggak mau malu, saya datang bawa rukun Islam nggak sempurna, cuma 4, kan kata engkau 5 sama haji, masa saya datang cuma 4 doang, saya nggak mau malu di hadapan engkau. Ya Allah, pengen pergi haji, ini 5.000. Setiap hari itu masukin, besok begitu lagi. Ya Allah, mau pergi haji 5.000. Terus Pak, berjalan 1 tahun. Setahun itu kan 360 hari. 5 kali 360 berapa? Ya, sekiannya berapa? Saya terus terang matematika bego banget nih. Berapa ibu-ibu paling pintar, apalagi yang arisan, paling pintar banget ngitung. 360 kali 5 kali 3. Hah? 300. Ya udah segitu dah pokoknya dah. Iya segitu. Gua nggak percaya sama lu. 1.000.000? Ah ini baru percaya. Ada bukti. 1.800.000. Tiba-tiba bisa pergi haji gara-gara 1.800.000. Allahu Akbar. Dari mana dia perginya? Sekali waktu ada langganan yang suka naik mobil mampir, lewat. Begitu mau beli, sebelum sampai kelihatan itu ibu, dia dengar Pak, ya Allah mau pergi haji 5.000. Kalimat itu membuat si pelanggannya ini ngegeder hatinya. Kenapa dia banyak duit, suka pergi ke luar negeri tapi nggak pernah sampai ke Mekah. Dia nangis ngedengar ibu ini ngomong seperti itu. Dia pulang, dia cerita sama suaminya, suaminya pun nangis, sadar betapa tidak malunya di hadapan Allah, sangat malu karena punya harta berlebih tapi tidak ingat kepada Allah. Akhirnya dia niat tahun itu berangkat haji. Dengan apa? Nazar. Gara-gara ibu itu saya jadi berangkat. Ajak itu, diajak tuh ibu. Nggak percaya? Silakan buktiin. Kalau tahun ini nggak berangkat, tunggu tahun depan. Tahun depan nggak juga, ya tunggu tahun depannya lagi. Ya kalau nggak juga, ya emang udah nasib. Ada haji murah Pak, cuma 10 juta Bu, mau? 10 juta aja, murah kok. Syaratnya badal haji meninggal dulu. Ya murah, ada 10 juta, orangnya nggak ikut. Kalau orangnya ikut kayak begini kan mesti dikasih makan, makanya mahal kan begitu ya. Ini mah meninggal dulu tuh, jadi nggak usah khawatir ya, nggak punya uang, asal diniatkan lalu ada usaha mengumpulkan, insya Allah bisa berangkat hakul yakin kepada Allah. Ini ngomong-ngomong yang pergi udah siap meninggal belum? Yakin siap meninggal? Udah keluarganya mah nggak siap ditinggal. Kalau meninggal di Madinah Bu, dapat jaminan syafaat dari Rasul. Mau meninggal nanti di Madinah? Nggak mau juga. Ada yang siap, ada yang diam aja, nggak mau ngomong. Kalau menurut sunnah, kalau kita ingin berpergian jauh, jangan lupa meninggalkan surat wasiat. Surat wasiat kepada keluarga, karena tidak tahu perkara umur. Kan kalau surat wasiat itu sudah ditulis, sudah diberikan kepada keluarga dan meninggal juga enak. Kan begitu. Kalau menurut sunnah itu seperti itu. Ya? Nulis, udah nulis surat wasiat belum? Besok berarti ditulis ya. Ini punten sudah nikah belum? Sudah, suaminya mana? Ikut. Suaminya yang mana? Hah? Sama kakak, suaminya nggak ikut. Suaminya mana? Mana suaminya? Suaminya mana? Ikut haji biasa ya? 41 hari ya? Kang, 41 hari Kang.
nasib akang sama saya. Istri saya nanti pergi haji sendiri, untungnya cuma 28 hari, akang 41 hari. Sendiri lagi. Sudah berangkat belum kak? Lihat saking cintanya sama istri, dia persilahkan istri dulu yang berangkat. Subhanallah, cari laki kayak begitu kan susah. Pengen cari keridhaan seorang suami. Hah? Naik haji, naik bu haji apa naik haji? Ustadz Hayat ya, coba dalam perjalanan yang panjang 41 hari seorang suami ngeridoin, sekarang udah dipikirin belum bagaimana syahwatnya selama 41 hari? Loh, saya mau ngomong apa adanya karena saya juga bakal kejadian nanti nih. Saya tanya sama istri saya, kamu pergi 20 hari kamu mikirin sama saya nggak? Izin ya, kalau ada apa-apa ridho ya. Saya bilang begitu. Udah minta pak, udah ngomong gitu ya. Ridho nggak kalau ada apa-apa nanti? Hah? Pasrah? Pak, pasrah pak, sudah pasrah. Soalnya biasanya kalau orang mau pergi haji itu sedih, saya nggak kepengen bikin sedih. Saya kepengen nyeneng-nyenengin, nanti sedihnya udah pasti pas saat berangkat udah pada nangis. Jadi jangan dibikin nangis sekarang, kesian. Keburu capek nangis melulu nanti. Coba seorang suami meridhokan syahwatnya selama 41 hari sama siapa coba? Saya 28 hari sama siapa coba? Apakah itu bukan sesuatu yang sangat luar biasa? Dia meridhokan dirinya ditinggal. Allah karim, subhanallah. Mudah-mudahan pada punya manfaat pulang haji ini. Soalnya kalau tidak sayang luar biasa ya, masya Allah, sayang. Baik hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, 5 menit lagi. Bodoh. Pergi haji tidak cukup bawa uang 3 karung. Anggaplah misalnya bawa 3 karung recehan semua 1000-an. Ya kan kalau 20 juta mah bu 1000-an, sekarung kita bawa tuh duit. Iya kan? Bawa uang 3 karung. Jangan lupa sabarnya mesti 7 karung. Kenapa? Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Watazawwadu apa artinya? Kita disuruh berbekal. Berbekallah engkau, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Di dalam takwa ada yang namanya sabar. Kalau orang pergi haji tidak bawa sabar, mohon maaf lahir batin, jangan-jangan bisa gugur hajinya. Kenapa? فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Kan begitu. Kalau kita kepengen berangkat haji, jangan rafas, jangan fusuk, jangan jidal. Jadi jangan rafas, jangan fusuk, jangan jidalnya bukan begitu sampai di tanah suci, bukan begitu sudah meniatkan diri berangkat. Dari situlah sudah mulai belajar tidak rafas, tidak fasih, dan tidak jidal. Soalnya kalau tidak dilatih dari tanah air, begitu sampai sana tidak akan terlatih, gampang emosi, gampang marah. Ingat, dari berbagai belahan dunia orang kumpul numplak jadi satu. Numplak itu bahasa naonnya? Pokoknya mah ngerti lah. Numplak jadi satu, orang hitam, orang putih, yang matanya blok, yang matanya sipit, semua kumpul jadi satu. Bahasa macam-macam kumpul jadi satu. Artinya apa? Berbagai macam karakteristik dan sifat jadi satu. Kalau nggak bawa sabar bahaya. Pengalaman pak, lagi enak-enak duduk zikir Allah 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 Allah, lagi zikir
Ujug-ujug. Kenapa ujug-ujug? Ujug-ujug teh bahasa naon? Bahasa Cipinggir. Bahasa mana? Oh iya itu. Lagi zikir enak-enak, ujung-ujung orang di belakang ngelengkahin kita, Pak. Punten ya Pak, maaf ya ngangkat kaki ya. Digini itu gitu tuh. Kaget kan? Oh Allah, oh Allah. Itu kaki gede lagi tapaknya, Bu. Dah itu mah mendingan. Cuma dilangkahin ini kadang-kadang udah diginiin dilangkahin. Aduh, astagfirullah. Itu aduh berapa kali pernah ada Pak seorang jagoan di wilayahnya, ada pergi haji, dia jagoan memang ya, ditakutin. Itu pengalaman tuh Pak, sebelah saya persis orang itu tukang main silat dulu, begitu diginiin dia, saya kaget, mau ngapain istri silatnya begitu. Oh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu baru istighfar ada lagi yang lewat diginiin lagi. Amin bilang, Ustadz bagaimana ini? Udah terima aja Pak, giniin lagi. Saya bingung, dia melulu yang digituin Pak. Ya Allah ya Karim. Saya ingat pengalaman saya waktu pertama kali pergi umroh itu sama umi saya di bulan Ramadan. Ya Allah, setiap sujud ada perempuan lewat jeduk tendang kaki saya, kepala saya. Lagi beduk, aduh ya Allah. Sampai kesan saya ngebatalin sholat, kurang ajar nih. Akhirnya mikir, aduh mungkin saya tuh keras kepala, ini lagi diencerin otaknya, bleduk. Dan itu mah mendingan. Ada lagi pengalaman jamaah sama istrinya sholat di depan multazam, sampingnya dikit mau deket Hijr Ismail ya, di Hatim ya. Hatim itu kalau tidak salah satu tempat di mana Rasul duduk apa tiduran sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, di saat beliau mau diangkat di Hatim. Sholat pertama istrinya dijagain beres, suaminya istrinya lupa nggak dijagain, dia asik megang Ka'bah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Suaminya sholat, was-was sholatnya, banyak orang lewat. Sujud terakhir begitu bangun gelap dan bau apek. Di mana Pak? Ada masuk dalam rok perempuan. Ini mah bukan bohong, serius. Ini bukan hore, serius, bukan bodor. Ih nggak percaya, awas Buya, hati-hati. Itu benar kenyataan Bu. Itu kan rok perempuan Arab kan lebar-lebar Bu. Ya Allah ya Karim, nggak jadi jaminan. Mereka juga ngerti ilmu, nggak jadi jaminan. Kalau kita bicara Rasul, siapa yang lewat kan diberikan tanda seperti ini. Sampai 3 kali nggak mau lewat itu berarti setan, kan begitu. Dan di sana mah susah. Yang lewat banyak itu ngalamin, ini lewat lagi. Akhirnya sholat gak kelar, kita kayak kereta begini nih, kayak palang kereta. Ya Allah ya Karim. Itu masuk dalam rok. Ada Pak seseorang yang berpangkat ya, waktu itu di Arafah. Itu saya ingat banget, dia ngantri ke WC, protes melulu, apa ini pergi haji begini, nggak teratur, WC kotor, marah-marah melulu. Akhirnya pas giliran dia lihat pakai mata dia masuk ke dalam, ditungguin lama, dia udah ngebrak ini ngebrak ini ngoceh, ini lama amat, digedor, oi cepetan, nggak tahu diri, orang ngantri di belakang banyak, begitu gedor yang terakhir mungkin keras sekali, kebuka, nggak ada orang di dalam, padahal jelas-jelas sama mata dia ngelihat masuk. Di sana mah nggak bisa sembarangan. Artinya bagaimana kita disuruh menjaga amal perbuatan, ucapan, perilaku dan pikiran. Tapi apakah menjaga ucapan dan perilaku serta pikiran ini hanya di tanah suci? Lah, semua adalah tanah Allah, milik Allah. Artinya di sana menjadi tempat latihan prakteknya setelah pulang dari haji. Kenapa kau pulang dari haji? Yang pertama, jangan pernah punya niat pulang haji pengen dipanggil haji. Apalagi begitu pulang terus nggak dipanggil haji, sakit hati sampai nggak ke masjid. Ada soalnya yang begitu Pak, udah pergi haji nggak dipanggil haji, sakit hati, nggak ke masjid. Ya rugi amat ya.
pengen dipanggil haji, nggak usah berangkat, mendingan sodakohin uang. Kalau memang kita berangkat haji kepengen dipanggil haji, kenapa kita nggak dipanggil Pak Syahadat dulu? Kan yang pernah kita lakukan rukun Islam apa? Syahadat. Harusnya kan dipanggil Pak Syahadat. Yang kedua, sholat. Kenapa kita tidak dipanggil Pak Sholat sama Bu Sholat? Kenapa haji baru dipanggil haji? Kan jauh, Ustaz. Gak ada hubungannya jauh sama dipanggil. Kan begitu. Nah itu mah terserah Allah. Yang penting haji kita sampai kepada Allah. Aduh ya Allah ya Karim. Ya rugi. Baik Pak, ini masih bicara tentang sabar. Berangkatnya dari embarkasi apa? Bekasi, Jawa Barat ya. Dari sini ke Bekasi berapa lama? 5 jam ya. 5 jam, pantat udah panas di bis. Belum bawa gembolan banyak banget. Bawa barang banyak, masuk asrama haji, taruh nginep semalam ya. Biasanya pagi-pagi jam 2, jam 3 berangkat menuju bandara. Sampai bandara check in, nggak langsung masuk pesawat. 2 jam, 3 jam bisa nunggu. Coba kayak apa? Ada yang pernah sampai 7 jam baru masuk pesawat. Begitu masuk pesawat, persiapan setengah jam, berangkat terbang 9 jam. Sampai di Jeddah, King Abdul Aziz di bandara, masuk imigrasi kayak model kerangkeng tuh masuknya, itu bisa 4-5 jam. Maka Madinah dulu. Madinah dapat salam. Dari Jeddah ke Madinah 7 jam lagi tambahin. Siap ya. Ini mau nggak mau udah bayar. Mesti siap. 7 jam. Coba nih untuk nguatin hati. Sampai Madinah dibagi maktab. Ya, ada yang maktabnya 3 kilo ke masjid, 4 kilo paling jauh. Dengar-dengar informasi sekarang 8 kilo Pak ke masjid. Sampai ke dalam bawa koper gede-gede, naik ke atas. Ada yang dapat lantai 7, liftnya cuma 2, 450 orang tuh di satu maktab. 2 lift 450 orang, kayak apa coba bolak-balik naik lift. Begitu masuk sampai kamar, pembagian kamar nggak dapet tempat tidur. Aduh. Kalau udah begitu jangan nyalain ketua rombongan, karena ketua rombongan dia kagak ngerti. Dia juga bingung karena yang bagi adalah maktab, syekh maktab, bukan mereka. Mereka nggak tahu apa-apa. Jadi jangan marahnya ke mereka. Pikir saja bahwa, aduh ya Allah, datang pertama udah pengen dikasih pahala besar sama Allah. Udah diuji pengen dikasih pahala besar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah begitu saja. Nggak dapat ya udah, saya tidur di bawah aja lah, niatnya ibadah ini. Sambil ketua rombongan usaha mencari yang terbaik. Gitu ya. Kita mau tenang aja, udah diem. Jangan ngebatalin sama mulut. Sayang. Ya, sayang. Baik. Seandainya nanti sampai ke Masjidil Haram, biasanya dari Madinah mengambil miqat di Bir Ali. Ada orang saat pergi haji musim dingin, Pak. Bayangin di saat musim dingin pakai baju ihram, cuma 2 helai pakaian, tanpa celana dalam. Apa nggak kisut coba tuh? Kerot naon kerot? Murukut naon? Murukut. Ya Allah ya Karim. 2 helai pakaian Pak, pakai baju ihram, udah musim dingin. Tapi subhanallah karena niatnya ibadah nggak butuh jaket. Karena kalau pakai jaket batal kan. Akhirnya kuat Pak. Coba kalau lagi nggak ihram, pasti butuh jaket selapis, pakai ini, pakai ribet coba. Ternyata ibadah itu melahirkan kekuatan yang luar biasa. Apalagi di saat kumpul di Masyaril Haram itu, aduh ya Allah ya Karim. Sempat pertama kali pakai sistem bis Masyaril Haram, orang ngumpul numplak jadi satu di situ, nggak bisa berangkat. 7 jam di Masyaril Haram tanpa ada tenda, tanpa ada apa-apa, kedinginan, nggak ada makan, nggak ada minum. Di situ banyak yang meninggal tuh Pak waktu kejadian itu. Ya Allah, orang udah menggigil tapi bingung, kepalanya diginiin taruh sini, udah batal, bagaimana? Kena dam lagi aja. Ya kena dam kalau tidak salah ya. Kena. Oh biasa musilaturahim ya.
Ya. Binatang aja ngaji kan gitu. Ya. Ini Masya Allah. Allahu Akbar. Nanti kalau sampai Masjidil Haram ya, begitu dapat maktab udah buru-buru langsung ke masjid. Ingat, masuk masjid pakai kaki kanan, dianjurkan lewat babu salam, repotlah, pokoknya masuk masjid saja. Ya, jangan lupa doanya, masuk pakai kaki kanan saja sudah mendatangkan kebahagiaan bagi Allah. Kaki aja udah nurut. Karena masuk WC pakai kaki kiri. Kalau kita masuk pakai kaki kiri sama saja nganggap masjid WC. Masuk pakai kaki kanan. Doanya apa, Ibu? Iya? Oh, Pak, hebat istrinya euy. Hafal doanya. Soalnya pengalaman orang pergi haji diapalin halaman 7, halaman 15 lupa. Diapalin halaman 3, halaman 1 enggak ingat. Jadi lupa melulu. Begitu masuk, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alayta ya dzal jalali wal ikram Allahumma ighfir li dhunubi. Aduh, indah. Allahumma ighfir li dhunubi. Baru masuk udah dapat ampunan dari Allah. Waftahli abwaaba rahmatik Allah karim. Masuk Allah manta salam, ya Allah engkau sang pemilik keselamatan. Wa minka salam, dan keselamatan datang dari engkau. Wa ilaika ya'udus salam, dan kembali kepada engkau. Fahayyina rabbana bisalam, ya Allah hidupkan kami dalam keselamatan. Baru masuk pakai kaki kanan sudah diberikan Masya Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi diampuni, diberikan rahmat dari sisi Allah, baru masuk masjid. Belum ngapa-ngapa.